Shalom. Selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini, memuji, menyembah, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita mau satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau menilik sampai dasar hati kami. Biarlah Kau dapati hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Kau, kami satukan hati kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan Tuhan. Hantarkan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Bersama-sama kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan memuji, menyembah Engkau. Dan biarlah mata kami senantiasa tertuju padamu Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kami mau erat di dalam dekapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Harap dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Kami pilih untuk tetap percaya Tuhan. Pilih untuk tetap
memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidup kami, selama kami hidup, selama kami bernafas. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara. Amin. Anugerah baik Tuhan Yesus untuk seumur hidupku.
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu menebus kami, mahkota duri memurnikan kami, salib-Mu menyelamatkan kami. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami menyanjung-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Bapa. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus
sebentar kita akan terima firman Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan Yesus berfirman-Lah, kami siap menerima, mendengar, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kita katakan dengan iman. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan keselamatan yang kami terima. Makasih buat kesembuhan yang Kau sediakan untuk kami. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Bersyukur Tuhan,
pada saat ini kami boleh kembali beribadah, karena kami tahu kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap mengandalkan iman kami, menaruh iman kami, percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami percaya kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami, bahkan sudah mengurapi setiap kami. Kami siap Tuhan untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk menyelesaikan ibadah pada saat ini bersama dengan Engkau, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan saja. Berpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ingin menyanyikan satu pujian kembali yang pertama tadi, karena kalau saya tadi dengar, saya resapi setiap kata-kata itu sungguh benar-benar menjadi berkat, gitu ya, bagi setiap kita. Ini kata-kata firman Tuhan, ini kata-kata bukan cuma karangan manusia, saya katakan, tetapi ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Kalau kita sudah dikasih anugerah sama Tuhan, ya, keselamatan, perlindungan, penyertaan, apapun itu, semua itu bisa menjadi benteng. Ternyata bisa menjadi perisai kita, bisa memelihara kita. Bahkan tadi ada satu kata yang menarik, gitu ya, bagi saya. Tuhan itu ada saat yang lain itu pergi, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah dikecewakan orang, mungkin kita pernah berharap, pernah bergantung terhadap seseorang, tetapi dia mengecewakan kita, pergi. Tetapi ternyata Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Mungkin kita tidak dikecewakan sama orang, tetapi orang itu mungkin sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mungkin kakek nenek kita, orang tua kita. Jadi bukan dikecewakan begitu ya, bukan diingkari janji, bukan, tetapi memang Tuhan izinkan visanya dari orang yang mungkin kita andalkan selama ini sudah tidak ada lagi. Tetapi saya diingatkan melalui pujian ini, Tuhan tetap ada ternyata. Dia menjadi benteng kita, perisai, memelihara, bahkan seumur hidup kita, Bapak Ibu. Mari pada saat ini biarlah mata hati kita benar-benar tertuju hanya pada Tuhan, karena itu yang bisa memberikan satu kekuatan bagi setiap kita, yang membuat kita saat ini mungkin kehilangan damai sejahtera, mungkin kita resah saat ini, khawatir gitu ya, akan apapun juga, Bapak Ibu. Saya tidak tahu satu persatu, mungkin tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita, mungkin masa depan rumah tangga kita, pekerjaan kita. Ayo bersama dengan saya sebelum kita dengar firman Tuhan, kita gantungkan iman kita hanya pada Tuhan. Amen. Perbaiki, perbarui, percaya kita kepada Tuhan. Itu yang penting, karena itu sumber kekuatan bagi setiap kita. Mata kami tertuju padamu, kekuatanmu hanya di dalammu, dalam dekatmu terlebih bersamamu, mengerti ku pilih untuk tetap percaya Tuhan. Untuk tetap
firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya percaya sekali lagi saya katakan bahwa anugerah Tuhan itu benar-benar sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena itu akan melindungi setiap kita. Bahkan bukan cuma kita saja, tapi seluruh keluarga besar kita. Kita harus memiliki iman, Bapak Ibu. Kita percaya mungkin pasangan hidup kita, anak cucu kita, mungkin begitu ya, orang tua kita dan lain sebagainya, seluruh keluarga besar kita. Kita percaya melalui anugerah Tuhan itu akan diberi perisai, dipelihara. Ya, jangan kita berlarut di dalam kekhawatiran gitu ya. Sesekali boleh, saya pun juga sering kali khawatir gitu ya. Masa depan saya gimana? Masa depan anak-anak saya bagaimana? Begitu. Tetapi kita percaya satu hal melalui pujian yang kita baru pujikan gitu ya. Ini rentetan firman Tuhan begitu, dan kita mempercayai bahwa Tuhan pasti melindungi, menyertai bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ya, kenapa? Karena kita sudah dikasih anugerah sama Tuhan. Bapak Ibu sudah sekali dikasih Tuhan. Pada saat ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu kekuatan di dalam kelemahan. Seringkali pada saat kita menghadapi satu masalah, satu tantangan, kita terkadang gitu ya, kita bisa jatuh di dalam kesedihan yang berlarut-larut sehingga kita menjadi lemah. Bapak Ibu, lemah ini bukan berarti cuman semangatnya saja, tetapi imannya ini juga lemah. Kita mulai ragu lagi akan kekuatan Tuhan, kita mulai ragu akan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk kita melihat satu klip ya. Satu klip ini sudah lama sih, klip ini ya, sudah cukup lama, tetapi biarlah klip ini boleh menjadi berkat bagi kita. Nanti saya akan jelaskan. Sarah. Nice to meet you. I think I've worked this out. So you're, yeah? Yes, I lost my hearing when I was 18 years old. Wow. And how old are you now? 29. So it's 10 years. Wow. And Mandy, how did you lose your hearing, if you don't mind me asking? I have a connective tissue disorder, so basically I got sick and my nerves deteriorated. So you were singing before you lost your hearing? Yeah, I've been singing since I was 4. So I left music after I lost my hearing and then figured out how to get back into singing with muscle memory, using visual tuners and trusting my pitch. So your shoes are off because you're feeling the vibration. Is that how you're following the music? Yeah, I'm feeling the tempo, the beat through the floor. And Mandy, what are you going to sing? I'm gonna sing a song that I wrote called Try. Okay, can you tell me what it's about? After I lost my hearing, I gave up. But I want to do more with my life than just give up. So. Good. Okay, well, look, this is your moment, and good luck. Okay. I don't feel the way I used to. The sky is gray, much more than it is blue.
sekilas ya Bapak Ibu, karena saya cari yang Indonesian Got Talent nggak ada, jadi saya ambil American Got Talent tahun berapa itu, 2017 ya, 2017. Jadi kalau yang bisa berbahasa Inggris mungkin tahu, kalau yang enggak saya akan sedikit jelaskan gitu ya. Jadi ini salah satu penyanyi Bapak Ibu yang jadi sorotan dunia pada saat itu gitu ya. Sorotan dunia di dalam, khususnya di dalam American Got Talent gitu ya. Jadi pencari bakat-bakat gitu ya. Itu kan di Indonesia juga ada seperti itu, tapi ini di Amerika. Nah, selain si Mandy Harvey ini punya suara bagus gitu ya, dia juga bisa mainkan ukulele gitu ya, bukan gitar tapi ukulele gitu yang kecil itu. Tetapi dia ini ternyata tuli Bapak Ibu, tunarungu. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak bisa terlalu membayangkan karena kita semua ini nggak ada yang tunarungu begitu ya. Kalau saya nyanyi begini, saya ngomong, saya dengar suara saya gitu ya, ini sangat membantu saya. Kalau saya nggak dengar apa-apa Bapak Ibu, itu agak bingung begitu. Maka dari itu biasanya seorang penyanyi segala macam itu ada mesti speaker monitor. Nah, tujuannya apa? Untuk kita ini dengar juga suara kita. Nah, kalau bayangkan kalau kita ini tunarungu, kita nggak bisa dengar suara kita nggak bisa dengar semuanya, pokoknya cuman diam saja begitu, itu ternyata akan sulit begitu ya untuk seseorang yang tunarungu itu menyanyi. Nah, si Mandy ini dikatakan sudah 18 tahun kehilangan pendengarannya begitu ya, sebelumnya enggak gitu ya, karena satu kelainan sehingga akhirnya gadis ini tidak bisa dengar lagi. Dia juga putus asa begitu ya, karena sejak 4 tahun itu dia punya hobi menyanyi. Memang dia punya hobi ini menyanyi, dia harus meninggalkan dunia nyanyinya begitu ya, dunia musiknya, sehingga dia ini pernah juga sempat dikatakan lemah, menyerah, kehilangan harapan gitu ya. Karena kenapa? Kalau mungkin orang ini suaranya fals gitu ya, tapi nggak tunarungu, bisa dilatih dengan misalnya seorang guru begitu ya, supaya ini caranya, tekniknya seperti begini, seperti begitu. Orang mungkin tidak bisa bekerja, dilatih, ada pelatihan. Orang tidak mengerti, makanya orang itu sekolah begitu ya, kuliah, ambil satu kursus dan lain sebagainya, bisa. Tapi kalau tunarungu ya mungkin dia sudah datang berkali-kali berobat untuk membuat dia nggak tuli lagi begitu ya, tetapi itu ternyata nggak bisa karena itu sudah dikatakan merupakan satu kelainan yang ada di dalam dirinya, di dalam telinganya begitu. Nah, akhirnya dia memilih untuk tidak jatuh begitu ya, tidak jatuh di dalam satu kesulitan, tidak jatuh di dalam kehilangan harapan. Dia berusaha, dia belajar, dia cari teknik begitu ya, sehingga akhirnya dia menemukan melalui getaran yang ada di kakinya. Makanya tadi kalau Bapak Ibu lihat pada saat di situ dia menyanyi itu tanpa alas kaki. Memang sengaja pada saat dia mau menyanyi alas kakinya, sepatunya itu dilepas. Dia mengatakan seperti itu. Terus dia latih, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengikuti American Got Talent AGT itu tahun 2017. Dia menggunakan, dikatakan tuner visual gitu ya, merasakan ritme di kaki gitu. Nah, ini dia berusaha Bapak Ibu di dalam kesulitannya, meskipun mungkin secara manusia banyak orang, mungkin dokter sekalipun sudah angkat tangan. Ini merupakan satu kelainan, tetapi dia terus berusaha begitu ya, berusaha sampai akhirnya dia bisa mengikuti American Got Talent. Dan akhirnya bukan cuma penonton saja yang menitikkan air mata begitu ya, tetapi para juri ini juga tergerak gitu ya. Dia wah, ini melihat sesuatu usaha yang luar biasa. Mungkin suaranya ada yang mengalahkan begitu ya, permainan ukulelenya mungkin ada yang mengalahkan, tetapi para juri ini sepakat untuk memberikan satu
jalan pintas, jalan tol gitu ya, makanya golden buzzer-nya itu yang ditekan. Jadi sudah tidak usah lagi mengikuti kelas-kelas yang lain. Jadi dia langsung masuk ke lolos ke babak finalnya, begitu, nanti diadu sama yang lainnya. Nah, kalau enggak itu jenjangnya sangat banyak Bapak Ibu, sangat berat. Tetapi akhirnya si Mandy Harvey ini akhirnya bisa lolos ke final. Nah, seperti itu. Nah, kejadian tersebut Bapak Ibu sempat menginspirasi saya, begitu ya, untuk saya membuat renungan. Ya, ini judulnya, kekuatan di dalam kelemahan. Jadi ternyata di dalam kelemahan kita, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu ya, pasti akan ada suatu hal supranatural, saya katakan, itu yang akan memberikan kita ini jalan keluar, memberikan kita kekuatan. Memang hal yang mungkin dialami, yang kita alami bersama pada saat ini atau masa-masa yang lalu, begitu ya, ini tidak mudah. Kita harus berjuang dengan keras untuk mencapainya. Seperti si Mandy tadi, si gadis tadi, dia harus ada satu perjuangan untuk meraih impiannya menjadi seorang penyanyi, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat tidak mudah kalau saya bayangkan. Nah, rintangan terbesar sesungguhnya ternyata bukan, kalau kita lihat Bapak Ibu tadi, slide tadi, ternyata rintangan sesungguhnya yang terbesar itu bukan kekurangannya, bukan keterbatasannya. Dia akhirnya bisa memenangkan, dia bisa menyanyi kembali bukan karena telinganya ini terbuka, begitu ya, dia tidak tunarungu lagi, enggak, dia tetap juga tidak bisa dengar orang, dia tetap tunarungu, tetap terbatas, tetap memiliki kekurangan, melainkan dia bisa berhasil mengatasi dirinya sendiri, mengatasi permasalahan di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi poinnya Bapak Ibu, poin kita bersama yang kita akan pelajari. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah, tantangan, kekhawatiran, kesakitan, kebingungan, mungkin ketakutan, keresahan, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa langsung menyingkirkan begitu saja masalah kita, Bapak Ibu, tidak bisa, mungkin seperti itu. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi, memanajemen, begitu ya, mengatur pikiran kita, hati kita itu yang harus kita atur, supaya apa? Endingnya kita bisa memperoleh apa yang kita dapatkan, apa yang kita impikan bersama dengan Tuhan tentunya, karena kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Jadi di dalam kelemahan kita, kalau kita ini bersama dengan Tuhan, jangan terlalu khawatir, begitu ya, terus tinggal di dalam kekhawatiran, tapi terus berjuang bersama dengan Tuhan. Saya yakin pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada perlindungan, penyertaan. Tadi kita diingatkan melalui pujian tadi, karena anugerah Tuhan kita ternyata punya perisai. Wah, ini suatu hal yang luar biasa loh, Bapak Ibu. Iblis itu tidak akan sanggup untuk mengganggu hidup kita. Amin. Kenapa? Karena ada perisai Tuhan, karena anugerahnya kita dianugerahi perlindungan, kita dianugerahi bagaikan, kalau tadi saya menyanyi pujian ya, saya bayangkan diri saya, ruangan ini itu penuh dengan perisai, ada benteng Bapak Ibu yang mengelilingi setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Dan itu yang sangat kita butuhkan, itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kalau enggak, kita akan lemah Bapak Ibu, diganggu kuasa jahat, dikasih pikiran yang negatif, dikasih rasa ketakutan, dikasih rasa keresahan, dan lain sebagainya. Terus minta perlindungan Tuhan, bukan minta anugerah Tuhan. Tuhan sudah menganugerahi setiap kita Bapak Ibu. Kita percaya, kita imani itu bersama. Ya, kita cuma ingat saja, oh ternyata ada perisai yang melindungi aku, yang memelihara aku, gitu ya. Ditosok lagi kekecewaan, enggak, biar orang mengecewakan aku, tapi Tuhan tetap ada bagi aku, tetap ada bagi keluargaku. Sudah, imani itu saja, supaya kita tidak resah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya cuma mau mengingatkan dua hal saja. Seringkali yang membuat seseorang itu semakin terpuruk,
Kalau caranya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua lah. Ya, kita harus gandol Tuhan, kita harus berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan gerakkan saya untuk mengingatkan bagi Bapak Ibu bersama juga dengan saya, seringkali yang membuat seseorang itu semakin terpuruk begitu ya, semakin sulit begitu untuk maju gitu ya, sulit, semakin masalahnya itu sepertinya malah berkembang, membuat iman rohaninya semakin down, semakin nggak mau mengikuti kegiatan ibadah, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, berdoanya sudah mulai dikurangi, bahkan ditinggalkan, baca renungannya sudah ogah-ogahan, sudah malas, sudah ditinggalkan, dan lain sebagainya. Makin sulit, makin terpuruk kehidupannya. Ya, yang pertama Bapak Ibu, seringkali anak Tuhan itu mengasihi diri sendiri. Ini kebiasaan yang salah Bapak Ibu, kebiasaan untuk mengasihi diri sendiri. Saya kasih contoh ya yang gampang-gampang. Aku ini gagal, soalnya aku ini bodoh, gitu ya. Aku nggak seperti dia. Memang itu balungannya sudah kuat. Nah, gitu ya. Mungkin orang itu dulunya sudah kaya, jadi dia bisa begini, bisa begitu. Kalau aku ini sudah lahir sudah seperti ini, soro, sengsara. Nah, ini mengasihi diri sendiri. Terus seperti itu, ya. Mungkin aku nggak seperti dia. Banyak aku ini kekurangannya. Aku nggak gampang, nggak pinter aku ini, nggak pede. Ya, orang itu nggak percaya diri. Ini artinya orang itu mengasihi diri sendiri. Nah, cilakanya Bapak Ibu, begitu ya. Orang-orang yang suka mengasihi diri sendiri, gitu ya, itu ada hubungannya ternyata dengan mengucap syukur. Nah, semakin seseorang itu tidak bisa mengucap syukur, kehidupannya saya jamin tidak akan bahagia. Saya temui banyak orang, salah satunya ada seseorang, dia ini punya suami yang saya katakan mapan, begitu ya, gajinya besar Bapak Ibu, sudah 3 digit, begitu ya, pendapatannya itu sudah bulanannya itu sudah 3 digit, nanti belum bonusnya, begitu ya. Tapi di dalam kehidupannya sehari-hari, sang istri ini, begitu ya, itu selalu komplain, aku nggak bisa begini, nggak kayak orang itu, aku nggak bisa begitu, nggak kayak istrinya orang yang di sana. Wah, mungkin seperti itu. Terus yang ada itu cuma omelan, bukan ucapan syukur. Ya, sehingga pada saat kalau saya lihat, saya pantau gitu ya, ini gimana ya endingnya orang ini, begitu ya. Nah, karena tidak ada benang merahnya, begitu ya, mengasihi diri sendiri dengan mengucap syukur. Nah, kalau dia itu terlalu begitu, dia merasa, aku ini soalnya nggak kayak itu, jadi ya kayak gini hidupku, nasibku seperti ini. Padahal dia sudah dicukupi. Saya lihat keluarganya juga semestinya harmonis, begitu ya, nggak ada will, pill, dan lain sebagainya. Baik-baik saja, suaminya juga baik, anak-anaknya juga baik, begitu ya. Tetapi nggak bisa mengucap syukur. Akhirnya apa? Kebahagiaan itu jarang dia dapat, begitu ya. Sukacitanya seringkali tercuri. Saya bandingkan dengan teman saya yang lain lagi. Teman saya ini usianya mungkin sudah sesaya gini ya, sudah 50-an. Dia sudah menikah lama. Dia juga dia tidak dikaruniai anak, begitu ya. Jadi awalnya susah, sedih, begitu ya, pekerjaannya juga belum mapan. Tetapi saya lihat teman saya ini selalu mengucap syukur, Bapak Ibu. Dia tidak mau mengasihi diri sendiri. Ya, dia tidak mau seperti itu. Dia tetap bersyukur. Wah, puji Tuhan, aku anak Tuhan, aku belajar melayani Tuhan, aku bisa jadi hamba Tuhan. Terus seperti itu bukan cuma kata-kata saja, tetapi dia juga lakukan. Tadi firman Tuhan yang rohani di Wiyung mengingatkan kita, gitu ya. Ternyata doa ini bukan cuma ucapan saja, tetapi juga tindakan kita ini harus sesuai dengan doa kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, yo aku ini diberkati Tuhan, gitu ya. Kita sharing sama teman-teman kita berusaha untuk jadi berkat. Tetapi tindakan kita itu juga harus mencerminkan apa yang kita katakan. Bukan cuma ucapan saja, tapi hati kita mangkel sama Tuhan, marah sama Tuhan, mengasihi diri sendiri, tidak mau mengucap syukur. Ini beda.
perkataan dengan hatinya, dengan tindakannya. Kalau beda, itu berbahaya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mendapatkan benar-benar janji Tuhan. Nanti isinya tidak mengucap syukur, kecewa, begitu ya, terus menyalahkan Tuhan. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Saya lihat ini perbandingan dua rumah tangga, begitu ya. Yang satu ini sepertinya sudah dicukupi semuanya, tapi tidak bahagia. Kenapa ya? Oh, tidak bisa mengucap syukur. Kenapa tidak mengucap syukur? Saya teliti lagi, saya lihat, saya amati, karena terlalu banyak mengasihi diri sendiri, begitu ya. Terus seperti itu terus. Tapi satu keluarga lagi sepertinya sederhana. Dulunya kalau kemana-mana dia naik land, begitu ya, naik bemo, terus punya diberkati Tuhan naik motor, ya. Tapi kehidupannya ini sumringah Bapak Ibu, begitu ya. Matanya itu berbinar-binar. Dia mengharapkan sesuatu, punya keturunan anak, tidak bisa, begitu ya. Tuhan tidak izinkan, tapi dia tetap mengucap syukur, dia tetap berbahagia. Dia tidak mengasihi diri sendiri, dia tidak membandingkan, oh iya aku ini kok begini ya, tidak bisa punya anak, terus aku begini. Tidak, dia berusaha terus untuk mengucap syukur. Kehidupan rumah tangganya jauh berbahagia, ya. Karena apa? Ada ucapan syukur. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu, supaya kita terus kuat, begitu ya, di dalam masalah tantangan yang mungkin kita alami hari-hari ini, belakangan ini. Jangan mempunyai kebiasaan mengasihi diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, suka menyalahkan. Nah, ini kebiasaan juga manusia, anak Tuhan, begitu ya, suka menyalahkan. Yang pertama, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, juga yang ekstrim lagi menyalahkan Tuhan. Nah, ini berbahaya. Jadi pada saat ada dalam masalah terus menyalahkan, oh iya itu pasanganku, begitu ya. Ini mulai menyalahkan orang lain. Oh iya ini orang tuaku. Oh iya ini keputusan yang aku buat salah gara-gara kamu. Nah, seperti itu ya. Terus menyalahkan keadaan. Iya ini keadaan seperti gini sehingga aku ini ya susah sekarang ini dan lain sebagainya, menyalahkan. Dia tidak sadar, begitu ya, bahwa hidupnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Terkadang kita ini kan lupa, kita ini kan dituntut sama Tuhan, Bapak Ibu, amin. Kita tuh harus percaya Bapak Ibu, tidak ada apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan, amin. Kita percaya, itu apapun yang terjadi loh, bagi pandangan kita itu baik atau bagi pandangan kita itu buruk. Kalau kita ini terus menggandol sama Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, meskipun pandangan kacamata kita ini, oh ini berkat, wah dari Tuhan, ya amin, ya memang betul. Tapi nanti loh kok aku sakit ya, kok aku mengalami masalah ini ya. Terus kita mulai, wah ini Tuhan ini salah nih. Nah, begitu ya. Nah, terkadang kan memang Tuhan itu bisa izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Saya tidak bahas tentang hal itu, Bapak Ibu tahu lah tentang hal ini. Terkadang memang Tuhan izinkan, tetapi kalau kita mengimani kita ini anak-anak Tuhan, kita terima anugerah Tuhan, Bapak Ibu harus percaya semua itu endingnya pasti baik. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Masalah, tantangan, sakit, penyakit sekalipun, kalau Tuhan sudah waktunya membalik, waktunya Tuhan, itu dengan sangat mudah. Masalah pun bisa diubah sama Tuhan jadi berkat. Ya, itu kita harus mempercayai seperti itu. Coba saya akan lihat ya, Roma pasal 9 ini ayat yang ke-20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Komplain maksudnya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi maksudnya begini Bapak Ibu,
Siapa sih kita itu manusia? Kok kita tuh suka membantah, suka menyalahkan Tuhan, gitu kan? Terus ada pertanyaan, dapatkah yang dibentuk itu, kita manusia itu berkata kepada yang membentuk, kenapa kok engkau membentuk aku kayak gini? Kenapa kok aku dilahirkan dengan orang tua yang seperti ini? Masa bisa Bapak Ibu? Kita punya hak apa? Kita bertanya seperti itu. Terus dikasih perumpamaan lagi. Apakah tukang periuk, tukang yang periuk itu apa ya? Kayak vas begitu ya, macam-macam yang dibentuk dari tanah liat. Nah itu ya, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Jadi ngambil segenggam tanah liat, mau dibentuk vas model tinggi, model bundar cuma bulat saja, model yang agak rendah, bawahnya gemuk, atasnya kurus, atasnya lurus, ya bisa-bisa saja. Tidak ada hak tanah liat ini komplain setelah diambil, jangan bentuk apa itu loh ya, bentuk vas yang model seperti ini, kan tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut satu pergi begitu, terus buat, saya ingat begitu ya, bikin dari vas itu dari tanah yang dicampur air, diuntel-untel terus diputer begitu ya. Buat itu saya ingat, oh iya ya, ini bentuknya kan mau saya. Mau saya kasih legungan di tengah sini, di atasnya, di bawahnya, bebas, terserah saya. Nanti kalau nggak jadi, tiba-tiba jatuh, ya saya untel-untel lagi, mulai lagi buat saya puter lagi. Saya bayangkan tentang pelajaran yang dibuat oleh Tuhan begitu ya, tentang hal ini. Iya ya, kalau aku ini tanah liat, mana bisa aku komplain begitu, mana bisa. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain Bapak Ibu, jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena kita ingat keadaan itu, ini semua ada di dalam pantauannya Tuhan. Orang lain yang ada di sekitar kita, ini juga sudah Tuhan izinkan. Itu juga ada di dalam pantauannya Tuhan, setahu Tuhan. Jadi kalau kita bisa ketemu saat ini Bapak Ibu, itu karena Tuhan. Amin. Pasti seperti itu, semua kita ini dipantau, disertai Tuhan, dilindungi, dilihat gitu sama Tuhan. Dari Tuhan tuh melihat dimanapun kita berada itu Tuhan tahu. Ya, banyak hamba Tuhan mengatakan di tempat yang gelap sekalipun begitu ya, di tempat diskotik sekalipun Tuhan tahu. Loh iya, Tuhan ada di mana-mana. Kehadiran Tuhan itu di mana-mana. Artinya kita ini dipantau. Jadi kita jangan komplain sekarang. Loh, aku diizinkan Tuhan ketemu orang ini ya, orang ini menipu aku, gitu ya, membohongi aku, mengecewakan aku, kok seperti ini. Nah, seolah-olah Bapak Ibu, kita ada di dalam ayat ini begitu ya, seolah-olah kita ini menanyakan sama Tuhan, kok bisa ya Tuhan begini. Nah, seperti itu. Saya ingat waktu awal-awal COVID, saya sempat ngobrol sama Bu Rohani. Nah, pada saat itu kan mulai COVID-19 itu pandemi, sehingga kita tidak beribadah di tempat ini gitu ya. Jadi kita harus dengar lewat YouTube segala macam. Nah, terus pekerjaan pun kan begitu ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa menghadiri ke tempat kerja kita, diliburkan dan lain sebagainya karena ada pandemi, semuanya terbatas begitu. Nah, saya sharing sama Bu Rohani, terus Bu Rohani itu menyaksikan ada banyak jemaat begitu ya, yang malah dalam kejadian masa-masa pandemi itu jemaat itu makin rukun hidup rumah tangganya begitu. Loh, kenapa Tante kok bisa begitu? Iya, karena mulai suami yang dulunya nggak menghargai istrinya misalnya begitu ya, nggak tahu kerjaan istrinya itu apa di rumah, akhirnya karena terus hampir 24 jam, mungkin ya 24 jam begitu ya di rumah, dia tahu, oh istriku tuh ternyata begini di rumah, menyiapkan makan mungkin begitu ya, membersihkan rumah dan lain sebagainya, sehingga akhirnya suami ini mulai menghargai istrinya.
Nah, rumah tangga mulai mekar kembali, begitu ya. Jadi jangan menyalahkan keadaan, Bapak Ibu. Terkadang memang Tuhan izinkan keadaan itu terjadi, pandemi di Indonesia ataupun di dunia, begitu ya, itu terjadi. Ya sudahlah, kita nggak usah komplain, kita jalani saja, ya. Kita ambil positifnya, ya positifnya salah satunya seperti itu. Sang suami istri yang biasanya jarang sekali tegur sapa, mungkin pagi berangkat istrinya belum bangun, pulang suaminya sudah capek, malas diajak ngomong sama istrinya, tidur terus seperti itu, jarang ada komunikasi. Tapi pada saat pandemi beda, ya mulai ada komunikasi, rumah tangga itu mulai mekar kembali. Ya, itu contoh-contoh seperti itu. Nah, di dalam dunia Bapak Ibu, saya katakan tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, nobody perfect, gitu ya. Punya orang itu, setiap manusia punya yang namanya keterbatasan, pasti punya yang namanya kekurangan. Mungkin ada pasangan kita yang pendiam, kitanya cerewet. Nah, atau dibalik, kitanya cerewet, pasangan kita pendiam. Ya, tidak ada yang sempurna. Mungkin kitanya ini orang yang royal, tapi pasangan kita orangnya hemat setengah mati. Atau dibalik, kitanya yang hemat, pasangan kita tuh royal, terus kita ini ajak adu argumen terus setiap hari, membuat rumah tangga ini akhirnya morat-marit, begitu Bapak Ibu ya. Nggak bisa mencocoki satu sama lain, begitu ya. Persoalan itu saja dibuat besar sampai cerai. Salah satu mengajukan perceraian, hal-hal yang sepele gitu. Karena apa? Tidak menyadari bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang sempurna. Tapi Bapak Ibu yang mau berjuang, saya katakan, ini adalah orang yang mau berusaha, orang yang mau mengandalkan Tuhan. Nah, kita harus berjuang, seperti tadi si gadis tadi, harus berjuang di dalam hidup ini. Nggak usah nyalahkan, nggak usah mengasihi diri sendiri. Dia nggak mau terpuruk di dalam mengasihi diri sendiri. Ya wes, aku tunaku wes, sejak saat ini wes, aku nggak punya masa depan, impianku sudah nggak akan terwujud. Dia tidak seperti itu. Dia berjuang, dia terus maju, dia terus berusaha. Gimana caranya supaya aku ini bisa menyanyi kembali, supaya aku memiliki masa depan yang baik, yang indah. Aku harus bagaimana? Harus berusaha, harus mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Orang yang tidak mau berjuang itu akan cenderung, saya katakan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ini orang yang nggak mau berjuang, biasanya seperti itu, nggak mau maju. Ya sudah wis, Ben, udah kayak gini, udah memang itu salah orang itu, ini salah keadaan, salahnya Tuhan. Aku sudah begini, aku sudah begitu, mulai menyalahkan, tapi tidak mau berusaha berjuang untuk maju, untuk memperbaiki keadaan, tidak mau. Nah, saya berharap setiap kita, Bapak Ibu bersama dengan saya, kita tidak ada di dalam bilangan orang-orang yang suka menyalahkan orang lain, keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Amin. Kita semua adalah bilangan orang-orang yang mau berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga nanti yang ada cuma satu hal, yaitu kemenangan. Kita percaya akan hal itu. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan. Bapak Ibu, kesuksesan saya katakan adalah sebuah perjalanan. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa melalui yang namanya perjalanan. Harus ada perjuangan. Bekerja mau berhasil, ya harus berjuang. Rumah tangga mau berbahagia, harus berjuang. Jangan cuma menyalahkan, jangan cuma mengasihi diri sendiri, harus berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk meredam. Mungkin orang saya ini misalnya, diri kita ini suka pemarah, harus berjuang supaya tidak jadi orang yang suka marah. Mungkin kita ini orang yang pendiam, kita berjuang ya sedikit-sedikit lah mengimbangi pasangan hidup saya yang cerewet, misalnya gitu. Atau mungkin kita ini yang cerewet, begitu ya, pasangan hidup kita ini orang yang diam, kita juga harus mengimbangi, jangan terlalu cerewet, dan lain sebagainya, harus berjuang. Itu
itu dimulai bukan orang lain, bukan keadaan atau Tuhan, bukan, tapi kita sendiri yang harus berjuang. Sehingga kita bisa memperoleh, kalau rumah tangga berbahagia, pekerjaan keberhasilan. Ya, khawatir, hidup dalam kekhawatiran, kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Supaya tidak khawatir. Caranya gimana? Ingat berkat Tuhan, ingat janji Tuhan, ingat perlindungan Tuhan, ingat apa yang sudah pernah kita dengar melalui khotbah, melalui apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, dan lain sebagainya. Berjuang, berjuang, terus berjuang supaya kita mendapatkan satu yang namanya kesuksesan. Ada stepnya, ada perjalanannya, begitu. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah gagal, saya katakan. Sekali tempo kita pernah gagal, tapi harus bangkit lagi. Kita ingat Amsal 24 ya, ayat yang ke-16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Pak, saya sudah jatuh 9 kali. Ini maksudnya firman Tuhan. Penulis Amsal 7 kali itu angka sempurna. Maksudnya itu terus berkali-kali jatuh namun ia akan bangun kembali. Seberapapun kejatuhan kita ya, mungkin lebih dari 7 kali, tapi maksudnya ini angka yang sempurna, maksudnya itu berkali-kali sekalipun asal kita bersama dengan Tuhan dan itu seizin Tuhan, Tuhan pasti angkat kita kembali. Amin Bapak Ibu. Iya Pak, saya dulu jatuh pada saat usia saya 40-50an, 60, sekarang umur saya 60-70, bahkan mungkin 80, gak nutut Pak. Tidak begitu loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mau membalikkan keadaan kita, itu sekejap saja. Saya sering mengalami Bapak Ibu. Maka dari itu kalau saya sudah mulai hidup dalam kekhawatiran, mulai khawatir, maksud saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran, mulai khawatir dalam hidup saya mulai ketakutan gitu ya, takut, wah ini resah begini, saya harus ingat aja, oh Tuhan dulu sudah pernah buka jalan. Keadaan saya seperti orang yang bermimpi. Kalau begitu, ini masalah saya, meskipun masalah saya belum selesai, mungkin pikiran saya seperti itu, pasti Tuhan nanti akan tolong. Saya cuma memiliki iman seperti itu Bapak Ibu. Itu saja sudah yang harus kita lakukan, gitu ya. Karena tangan Tuhan itu sungguh kuat, gitu ya. Dikatakan membangunkan orang yang sudah dibenarkannya, yaitu kita bersama. Nah, sukses misalnya di dalam membangun rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan sekalipun, begitu ya. Mungkin kita jatuh bangun, kita pernah salah, pernah keliru, itu manusiawi Bapak Ibu. Nggak ada manusia itu yang sempurna, asal kita tetap mau berjuang untuk benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mengikis apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita akan menang, kita akan mendapatkan kesuksesan. Bapak Ibu, keterbatasan kita ini merupakan salah satu bagian penting di dalam rencana Allah. Ternyata kalau kita analisa gitu ya, kalau kita pelajari dalam perjalanan kehidupan manusia, keterbatasan kita itu tetap menjadi bagian penting dari rencana Tuhan. Maksudnya gini, kalau saya ini punya seperti gadis tadi, punya keterbatasan, dia tiba-tiba karena kelainan, akhirnya dia tidak bisa dengar, dia tunarungu, padahal dia punya impian sejak umur 4 tahun, dia kepingin menjadi penyanyi, begitu ya. Nah, ini merupakan hal yang penting di dalam rencana Tuhan, asal si gadis tadi itu tetap berjuang, begitu ya. Nah, itu akan ada sesuatu mujizat yang bisa terjadi. Nah, sebagai tukang periuk, Tuhan ini kan diumpamakan sebagai tukang periuk di dalam hidup kita. Nah, dia akan membentuk kita. Seperti tadi saya beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat, begitu ya, Tuhan izinkan membuat, saya ingat firman Tuhan ini, oh iya ya, seperti ini. Kalau saya gagal membuat, apalagi saya ini baru pertama kali lihat barang muter-muter tanah, diputer-puter tanah, lihat itu dikasih air, gitu ya, baru pertama kali dalam hidup saya, ya
gagal terus, nggak sekali langsung jadi vas yang indah-indah. Ya, berkali-kali saya coba lagi. Dulunya saya kepengennya bentuknya bulat besar, terus bulat kecil misalnya. Ternyata itu sulit, gitu ya. Akhirnya apa? Saya kasih bulat besar, satunya lurus saja, seperti itu. Ya, itu merupakan bagian penting ternyata dalam kehidupan kita ini di dalam rencana Tuhan. Jadi bukan kalau kita itu memiliki satu keterbatasan terus Tuhan buang. Tidak, ternyata Tuhan itu punya rencana yang penting, merupakan bagian dari rencana Tuhan yang penting, maksud saya. Untuk apa? Kalau kita berjuang, Bapak Ibu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita taat, kita ikuti polanya Tuhan, pola mainnya Tuhan, kita akan terima mujizat. Sehingga apa? Kita dapat merasa seperti orang yang bermimpi, begitu ya. Kita menerima anugerah, menerima berkat Tuhan. Akhirnya apa? Kita boleh jadi berkat. Orang yang boleh jadi berkat, Bapak Ibu, kehidupannya, kalau sukacitanya itu nilainya 7, boleh jadi berkat, sukacitanya itu pasti nambah. Coba Bapak Ibu rasakan. Maka dari itu ada kata terima kasih, begitu ya. Artinya apa? Pada saat kita ini boleh memberi berkat, kita diizinkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat, kebahagiaan kita itu pasti double porsi, pasti bertambah. Itu saya yakin seperti itu. Coba Bapak Ibu praktekkan. Apapun, tidak mesti melalui harta Bapak Ibu, mungkin melalui nasihat kita. Kita ini ngasih nasihat orang itu dengar, terus akhirnya berhasil. Begitu, wah kita kan ikut sukacita, betul ya? Sukacitanya kita yang dulunya cuma segini bisa naik. Nah seperti itu. Paulus justru tahu rahasia Tuhan ini, begitu ya. Makanya dari itu dia mengatakan bahwa di dalam kelemahannya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Maksudnya apa? Di dalam kelemahan itu tuh Paulus mengandalkan Tuhan bekerja, gitu ya. Lewat kehidupan Paulus boleh jadi berkat dimanapun berada. Sehingga apa? Sukacitanya makin meluap, makin penuh. 2 Korintus 12 itu ya kisahnya Paulus. Nah seperti itu, kuasa Tuhan itu malah menjadi sempurna, sehingga ia terlebih senang, terlebih rela, gitu ya, di dalam kelemahan. Nah, jadi kelemahan-kelemahan kita Bapak Ibu, jangan kita mengasihi diri sendiri, gitu ya. Jangan menyalahkan yang lain, menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan. Terima saja, kita percaya aku ada di dalam rencana Tuhan. Kalau masalah tantangan terjadi dalam hidupku, tidak masalah. Ini merupakan rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang pasti yang baik itu nanti akan aku terima. Sudah percaya begitu saja. Oleh sebab itu kita mau tetap bersyukur Bapak Ibu, tetap mau berjuang di dalam hidup kita, sehingga kita tidak terpuruk di dalam kelemahan saja, kita tidak terpuruk di dalam kesedihan saja, duka cita, tetapi pada saat kita bersyukur akan ada satu kekuatan ekstra dari Tuhan, dan kalau pada saat kita berjuang akan ada kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh diberkati melalui ibadah yang sudah kami lakukan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh berdoa, kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kesaksian demi kesaksian juga. Kami bersyukur biarlah Tuhan meteraikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Kau akan mengingatkan kami terus menerus Tuhan, dan kami boleh Tuhan mampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan, sehingga kami tidak banyak komplain di dalam hidup kami Tuhan, tapi kami tetap terus mengucapkan syukur, bukan cuma perkataan saja, tetapi ada di dalam hati dan pikiran kami setiap sepanjang hidup, sepanjang hari kami Tuhan, sehingga kami beroleh
yang namanya mujizat, kesembuhan, kesehatan, dan lain sebagainya Tuhan, hal-hal yang baik dari Engkau. Biarlah iman kami selalu Tuhan tambahkan, Tuhan kuatkan kesetiaan kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan juga tambahkan perlindungan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Tuhan bentengi, Tuhan pagari kami semua, sehingga hidup kami boleh tetap diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga, anak cucu semuanya. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan tempatkan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati semuanya. Boleh tetap menjadi satu kesatuan keluarga gembala yang boleh diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan daripada Bapak Gembala. Ya, silakan Mbak boleh maju ke depan. Terima kasih pada Pak Riki yang sudah melayani. Tuhan berkati. Memang Tuhan mengingatkan kita supaya kita punya pola pikir, sudut pandang yang benar, sehingga menghadapi tantangan, masalah, kesulitan dalam kehidupan, di mana semua orang pasti mengalaminya, ya. Tapi kita bisa terus berjuang, dan tentunya kita juga bisa tetap bersyukur. Mari sama-sama kita bagi diri. Kalau satu pujian kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan buat kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih syukur, mengingat terus akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Meskipun apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap Tuhan Yesus itu baik, karena Engkau selalu merencanakan hal-hal yang indah dalam hidup kami. Karena dalam segala perkara Engkau izinkan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi-Mu, Tuhan.
Dan Tuhan, biarlah kami boleh tetap memandang Engkau, kami boleh tetap berjuang, kami boleh tetap bersyukur, sehingga kami boleh menjadi umat-umat pemenang yang mampu mengatasi segala tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan, diberkati iman rohani kami, diberkati keluarga rumah tangga kami, diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati studi sekolah kami, diberkati kesehatan kami, bahkan Kau sediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Genty yang sudah menjadi seorang berkat menyampaikan pesan kebenaran firman malam ini. Kami percaya rohkan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua rekan-rekan sekalian yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber berkat akan memberkati kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, untuk kesehatan Ibu Gunadi, dan juga teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Kami berdoa dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh beliau Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap percaya, kami tetap menanti-nantikan Tuhan, dan kami yakini bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui penambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.